di dalam kehidupan kami. Berbicaralah pada sore hari ini melalui firman, agar firman yang kami dengar menguatkan kami, dan kami yakin dan percaya kami diberkati oleh firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya mengucapkan terima kasih buat Yesus yang pada sore hari ini memberikan kesempatan kepada saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ketua yang menugasi saya untuk melepaskan firman pada sore hari ini. Yuk kita buka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Yuk kita berdiri, kita baca bersponsor ya, saya yang pertama, saudara yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, ayat kedua, 1, 2, haleluya. Ayat kedua, yuk kita baca sama-sama. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Silakan duduk. Saya beri judul firman Tuhan pada sore hari ini, hidupi Roh Kudus di dalam hidupku. Hidupi Roh Kudus di dalam hidupku. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Hidupi Roh Kudus dalam hidupku. Saudaraku, di dalam denominasi gereja ada hal yang besar, ada paham Injil dan paham karismatik. Paham Injil itu selalu berbicara mengenai firman. Tetapi paham karismatik itu akan bicara firman dan penekanan kepada Roh Kudus. Sehingga ada gereja itu menekankan 10 hari untuk berdoa agar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan dia. Saudaraku, dua hal yang berbeda pada saat kita bicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau kita lihat di dalam pelajaran firman Tuhan, bangsa Yahudi itu akan berbeda dengan orang yang percaya kepada Kristus. Bangsa Yahudi pedomannya selalu bergeser kepada perjanjian lama. Sehingga hari-hari besar bangsa Yahudi seperti Hanukkah, seperti Rosh Hashanah, dan ini masuk di dalam perayaan bangsa Yahudi, yaitu adalah Shavuot. Shavuot itu adalah panen dan penuaian. Itu di dalam budaya tradisi Yahudi. Bergeser kepada pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini berbicara mengenai tentang Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Sehingga hari Pentakosta ini itu bisa dikatakan oleh orang Yahudi adalah Shavuot. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan itu artinya adalah hari penuaian, hari ucapan syukur bagaimana peran Yesus di dalam Roh Kudus untuk menarik orang agar tetap percaya, agar dia tetap ada di dalam kepenuhan Roh.
Sehingga bagaimana dua hal yang berbeda dengan tradisi, dan satu, saya percaya kepada Yesus dan Roh Kudus. Sehingga dua hal ini tidak bisa engkau gandengkan dengan tradisi, dan engkau tetap percaya apapun yang terjadi. Kalau aku minta penuh dengan Roh Kudus, kalau hatiku tertuju kepada Yesus, itu pasti akan dipenuhkan. Katakan amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Dan oleh sebab itu kejadian ini berbeda. Kejadian ini yang satu pada saat hari Pentakosta itu rombongan ada di Galilea. Lihat ya, tempat yang berbeda. Galilea itu adalah tempat etnis, beragam etnis. Dan di situ adalah tempat kedudukan Emporium Romawi. Tetapi kalau berada bicara dengan Sefot, bicara Hanukkah, bicara Rosh Hanaya, itu berada di Yerusalem. Dua hal yang berbeda, tidak bisa dikembangkan dan tidak bisa digabung. Sehingga posisi kita untuk penuh dengan Roh harus tahu posisi kita ada di mana. Katakan amin. Kalau kita mengerti posisi kita ada di Galilea, engkau harus mengikut dengan aliran Kristus. Tetapi pada saat engkau berada di Yerusalem, ini Yudaisme. Orang Yahudi tidak akan mungkin ke Galilea, karena Galilea dianggap adalah orang yang tidak berkenan kepada budaya Yudaisme. Sehingga orang-orang yang berada di dalam kepenuhan di Galilea ini adalah orang-orang yang dalam taraf hidupnya itu lemah, proletar. Proletar itu adalah orang-orang upahan. Sehingga di situ banyak etnis. Ada Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Friga. Di situ mereka berkumpul untuk agar mereka penuh di dalam Roh. Saudaraku, di dalam kehidupan ini kita tidak bisa berdiri kepada tradisiku. Aku orang Batak, aku gak perlu kepenuhan Roh. Aku orang Manado, gak perlu Roh. Saya gereja di sini gak percaya kepada Roh Kudus. Saya gereja di sini, saya tidak percaya dengan kekuatan Roh Kudus. Itu ada tradisi. Tetapi kalau kita yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Kristus, kita berada di Galilea dengan beragam etnis, membutuhkan kekuatan Roh dalam hidupku. Katakan, lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Bicara Yerusalem, bicara tentang orang-orang yang tingkat ningratnya tinggi. Tingkat ningratnya melihat orang Galilea tidak diperhitungkan, percaya Yesus loh. Tetapi bagaimana Yesus berada untuk di dalam kepenuhan, dia bawa ke Galilea kepada orang-orang yang membutuhkan Yesus. Katakan, amin. Siapa yang butuh Yesus, lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Kita masuk dalam golongan Galilea. Mantap. Amin. Pada saat kita tahu kita orang yang lemah, proletar, aku butuh kekuatan Roh Kudus. Dan oleh sebab itu, kalau kita ada pada malam ini, saya terlalu yakin dan percaya kita sedang merayakan hari Pentakosta. Kalau bisa bukan 10 hari, kalau bisa bukan 50 hari, kalau bisa selama hidupku. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh, penuh dengan senyum. Haleluya, haleluya. Ketua sinode kita, Seng adalah I miss you. Nggak ada 1 bulan, kayaknya nggak enak ya. Haleluya. Tadi pagi kan ini berdua satu kamar, saya masuk lagi ngomong ayat. Kalau ada saya, ayatnya berhenti. Baik, Pak Ben ini mantap, misionaris kita dari Papua. Haleluya. Saudaraku, yuk, walaupun kita tidak dianggap bagi orang lain, kalaupun tidak dianggap
engkau lemah. Kalaupun tidak dianggap aku penuh kekurangan, tapi yakinkanlah engkau mempunyai roh yang besar, yaitu Roh Kudus. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Dia tidak melihat kapasitasmu orang berduit. Dia tidak melihat kapasitasmu engkau mampu seperti orang Yudais. Tapi aku berada di Galilea, ikut golongan yang untuk penuh di dalam roh. Karena kami yakin dan percaya, pada saat aku menyembah kepada Tuhan yang besar, pada saat aku memberikan golonganku kepada Tuhan, saya terlalu yakin hidupku penuh dengan roh. Mantap. Mantap kali, kata orang Batak bilang. Kau dengar itu? Ketua Sinode, kau dengar? Haleluya. Yuk kita kembali ke Bible. Ciri menghidupi Roh Kudus dalam hidupku. Ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Kisah 2 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca sama-sama. Ketika 1, 2, 3. Ketika tiba hari tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudaraku, ciri orang menghidupi rohnya dalam hidupnya adalah senangnya itu berada di dalam komunitas. Amin. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Jadi kalau kita berkomunitas, kita kuat. Saudaraku, pelayanan Yesus itu tidak jauh dari pelayanan kontekstual. Ya, di situ dia katakan orang percaya berkumpul. Bicara orang percaya adalah orang yang sudah diambil hidupnya dan percaya kepada Yesus. Deklarasi bahwa hidupku Yesus, tidak ada yang lain. Bahwa hidupku dikelola dengan kekuatan Roh Kudus supaya engkau terus ada dalam komunitas. Kebiasaan orang Yahudi, tradisi orang Yahudi itu selalu berkumpul. Selalu ada di dalam perkumpulan, minum, makan, itu selalu berkumpul. Sehingga apa yang Yesus lihat di dalam pelayanannya kepada Yudaisme, kayaknya keren nih orang-orang kumpul. Nah sekarang saya bawa kepada orang-orang yang tadinya tidak mengenal kebudayaan di sini, dibawa supaya mereka juga mengenal. Ada positifnya. Sehingga mereka berkumpul di satu tempat. Bicara satu tempat adalah bicara bagaimana engkau sinkron, bagaimana engkau satu suara, bagaimana saudara satu tujuan, bagaimana saudara terus berkata supaya tujuan kita di dalam satu tempat itu berkumpul harus satu suara. Saudaraku, kadangkala kita ngumpul suaranya banyak, kadangkala kita ngumpul maunya banyak. Betul atau betul? Betul. Tetapi Allah di dalam Yesus dengan roh yang besar menarik saudara berkumpul di satu tempat. Engkau duduk diam, aku bicara kepadamu, engkau dengarkan apa yang aku mau. Engkau harus tetap di dalam lingkungan itu. Artinya apa? Di dalam pembicaraan kita, engkau harus berkomunitas di dalam gerejamu supaya engkau kuat, supaya engkau mengerti ada satu tujuan untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Katakan amin. Dan banggalah saudara kalau saudara hidup berkomunitas. Jangan cuma makan terus. Amin. Ini kalau saya kumpul berempat nih saya senang. Saya dengerin aja yang paling muda. Ada ketua sinode gereja Kristen Kodengar itu, ada 2 misionaris, saya kenceng dengerin aja, ya tak seneng ya saya berdua ini. Makanya kalau mereka nggak ada, kayaknya saya kehilangan juga. Bulan lalu Pak Berti nggak ada, Pak Benyamin nggak ada, Pak Berti nggak ada suaranya. Diem nih, saya ledek-ledekin, nggak ada temen lu sekarang lu diem aja. Haleluya. Amin. Kayak Upin-Ipin berdua nih. Amin. Haleluya. Saudaraku, yuk sering-seringlah kita berkomunitas, berkumpul di suatu tempat seperti sore hari ini. Saya tidak kenal Ibu Jun, saya tidak kenal Ibu Seri,
Tetapi karena kita sering bertemu dan berkomunitas dengan satu tujuan, puasa, akhirnya saya kenal. Dan itu kekuatan roh. Amin. Kekuatan roh. Saya sudah janjian dengan Pak Alek, tapi waktunya nggak tepat, ya saya datang berikutnya. Tetapi pas datang yang banyak juga. Saya bersyukur bisa ketemu dengan Ibu Jun, walaupun bulan lalu saya lihat di list nggak ada. Setahu saya nih orang rajin. Saya tanya, Bu Jun kenapa nggak ikut? Saya lagi ke dokter, saya udah nggak tanya banyak lah. Saya sangka pemikiran saya ke dokter ya biasa lah. Ternyata langsung drop. Wah, saya kaget juga. Padahal dia selalu duduk di sini dan orang yang lain. Saudaraku, itulah kita berkomunitas, mengikat ikatan di dalam Tuhan. Itulah kekuatan Roh Kudus. Pada saat kita berkomunitas, ada sesuatu yang hilang, kita menanyakan di mana dia. Pada saat dia bercerita ada kelemahan, kita dukung di dalam doa. Itulah kekuatan Roh Kudus. Harus dihidupi dengan orang yang penuh dengan Roh. Katakan amin. Pada saat kita penuh dengan Roh, kita bisa bercanda dengan baik, kita saling mengisi dengan lain, mengisi dengan kehidupan, supaya hidup kita satu suara dan kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Itulah kekuatan Roh. Kalau engkau terus ada di dalam Roh dengan komunitas satu suara di satu tempat itu, saya terlalu yakin kekuatanmu makin hebat, kekuatanmu makin dahsyat, karena Roh yang besar melindungi hidupmu. Mantap. Amin. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Jangan menjadi Kristen yang humanis. Saya percaya Yesus, tapi saya nggak percaya mujizat. Saya percaya Yesus, tapi saya nggak percaya Roh Kudus. Tetapi bagaimana budaya? Ada 3 hal budaya mempengaruhi gereja. Ada 3 hal budaya mempengaruhi gereja. Yang pertama adalah imitasi. Budaya memaksakan diri, tradisi memaksakan diri masuk ke gereja supaya gereja terpengaruh kepada tradisi. Maunya ikut kepada tradisi, apa yang tradisi bilang, suruh begini, gereja mengikuti, gereja budaya imitasi, menggoncangkan gereja. Saudara adalah gereja. Jangan dipengaruhi oleh budaya Yudaisme yang tidak percaya kepada perayaan Pentakosta. Tetapi dia menderek saudara supaya engkau tetap ada di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, isolasi. Gereja dipengaruhi oleh budaya dengan cara isolasi. Kalau bisa saya nggak bergaul dengan dunia lain supaya hidupku tetap suci. Enggak, saudara harus tetap bergaul supaya di dalam pergaulanmu ada kekuatan. Orang ini berbeda, orang ini dahsyat karena ada kekuatan Roh di dalam hidupnya. Katakan amin. Wow. Saya orangnya suka bergaul. Kalau saya dilepas sendiri, saya pasti punya teman. Istri saya udah percaya tuh, lu mau kemana aja dapat teman, mau security, mau tukang jam, mau apa. Halo bro, halo. Gak apa-apa. Duduk diam, dengerin, ngobrol-ngobrol aja. Lu ke masjid atau ke gereja? Ke masjid, kok ke gereja. Ngomong-ngomong. Saudaraku, orang yang menghidupi Roh Kudus senangnya berkomunitas, baik itu di dalam sel, baik itu di dalam gereja. Karena kenapa? Roh ini akan tetap terus besar pada saat engkau ada di komunitas. Tetapi roh dipadamkan pada saat engkau jauh. Sifat daripada iblis, kalau bisa saudara tidak ada di situ. Sifat daripada iblis. Tetapi seorang yang penuh dengan roh, gak mau. Ini daerah kesukaanku, ini kekuatanku, ada teman yang mendoakanku, ada kesusahan saling mendukung di dalam doa. Ini adalah arenaku, yaitu fit down. Pada saat engkau ada di daerah ini, aku merasa kuat karena aku berkumpul di satu tempat, yaitu di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Wow. Jadi jangan menjadi GKSS, gereja klik sana klik sini, nonton di YouTube
hapus. Khotbah yang pendeta jelek hapus. Maunya yang bagus-bagus terus. Tapi tidak pernah berkumpul. Nol besar. Tapi siapa yang percaya, aku akan menghidupi rohku. Aku senang ada dalam komunitas. Yuk, kita baca yuk. Markus 18 ayat yang ke-20. Nah, ini tanya Pak Ben aja. Pak Ben apa Pak Ben? Matius 18 ayat yang ke-20. Pak Berti apa isinya? Ayo. Yuk, ini ayat yang asing lagi yuk. Aku sama Matius. Matius 18 ayat yang ke-20. Ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah. Lihat saya. Ayat ini kelihatannya simpel, tapi ayat ini mengandung yang keren. Artinya gini. Pada saat kita satu suara, pada saat kita kuat di dalam komunitas dan satu suara, disitulah ada kekuatan Kristus. Amin. Kalau saudara datang melayani, berdoa orang sakit, 2-3 orang berkumpul, ada Yesus, pasti bisa ditolong. Dan oleh sebab itu jangan curhat kesakitan, jangan curhat kepahitan, jangan curhat kedekiran kepada orang lain, tapi curhatlah segala kesusahan kepada Yesus yang besar. Amin. Belajarlah engkau hidup di dalam daerah kenyamananmu. Fitnah. Ini daerah kenyamananku. Pada saat aku berada di satu tempat ini, aku bisa berdoa. Ada satu tempat ini, aku bisa membaca firman. Itulah kontemplasimu. Pada saat engkau ada di dalam fitnah ini, aku merasakan nyaman, aku merasakan hebat, aku merasakan kuat karena ada roh yang besar. Mantap. Jangan hilangkan daerah kesayanganmu. Even di meja makan pun, even di tempat tidur pun, even di dapur pun, itu daerah kenyamananku. Itulah tempat aku berkumpul. Aku berkoneksi kepada Tuhan yang besar, berkoneksi dengan Tuhan yang besar. Engkau harus menghidupi Roh Kudus di dalam hidupmu. Mantap. Amin. Kekristenan bukan budaya. Kekristenan kedekatan engkau dengan Tuhan. Mau hebat? Mau keren? Dekat dengan Tuhan. Amin. Ada suatu pertunjukan Cina, Pianlie. Betul ya? Saya tadi belajar bahasa Cina. Tulisannya Bian Lian, tapi salah Pak Otil bacanya Pianlie. Sekarang saya belajar bahasa Cina. Pianlie. Gak apa-apa lah. Saya tulisannya Bian Lian, habis itu saya ternyata bacanya salah. Pianlie. Cocok nggak ya? Cocok. Ya sedikit. Ini pertunjukan tentang topeng. Dia bisa menggantikan topeng dengan segitu cepat. Kadangkala juga kita seperti Pianlie, ada di tempat orang yang suka gembira, ganti topeng gembira, tapi rohnya nggak ada. Ada di tempat sedih, ganti topeng sedih, tapi rohnya nggak ada. Di tempat orang yang ada di menderita, sedih terus, topeng kita diganti-ganti. Tapi kalau kita tetap berkumpul di dalam Tuhan, engkau tidak perlu mengganti topeng, tetap ada dalam hadirat. Amin. Makanya jangan ganti-ganti, yang suka tersenyum senyum aja terus. Ada duit, nggak ada duit, tetap tersenyum. Ada penderitaan, tidak ada penderitaan, tetap tersenyum. Aku sedang menghidupi Roh Kudus dalam hidup. Amin. Sehingga orang Kristen itu berbeda. Amin. Amin. Pada babat ini ternyata orang kaya. Saya baru tahu pada babat orang kaya. Dia punya kursus bahasa Inggris atas nama Pak Japane dan babat. Gua berkenalan sama orang kaya.
Hebat loh. Dia punya kursus bahasa Inggris di si Borong-Borong nih. Kemarin dia berkunjung, tapi nggak ngajak saya dia. Cuma foto doang. Padahal kan saya udah angkat jadi ketua sinode. Ketua gereja Kristen, kau dengar gitu. Ntar keluar kalau nggak ngajak saya doain. Amin. Jadi saya bangga sekarang berteman sama dia. Dikit-dikit saya minta foto. Ini kapan jadi pengusaha pendidikan Inggris. Ini mantap. Amin pada Bapak. Haleluya. Yuk, yang kedua kita kembali kepada Kisah Para Rasul. Yang kedua, ayat yang ketiga, yuk kita baca sama-sama ini. Ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api, dan hingga pada mereka. Saya ulangi. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Saudaraku, ciri menghidupi Roh Kudus dalam hidup, mulutnya ada kuasanya Tuhan. Katakan amin. Pertanyaan, kalau orang cerewet, kok saudara pas saya lihat cerewet langsung mukanya langsung beda. Bawel lah bahasa Jakartanya bilang. Ciri orang yang penuh dengan roh itu mulutnya tuh enak. Enak diajak ngobrol. Karena kenapa? Mengandung kuasa. Saudaraku, kalau kita penuh dengan roh, dari ujung ke ujung, dari ujung ke tangan kita sampai bawah, itu namanya plero. Plero itu dipenuhi, tidak ada tempat yang kosong. Itu penuh semua. Pada saat kita penuh dengan roh, perkataan kita pun, mulut kita itu manis didengar. Tidak menjatuhkan karena ada api Roh Kudus. Bagaimana engkau menguasai dirimu supaya engkau enak mulutnya? Banyak doa. Amin. Jangan powerless. Prayerless bring powerless. Saya ulang. Prayerless bring powerless. Sedikit doa, sedikit kuasa. Kalau kita balik, kalau kita banyak doa, banyak kuasa. Kalau kita banyak doa, banyak kuasa. Dan oleh sebab itu, hidupilah roh, supaya engkau terus ada dalam fitdom. Hidupmu terus ada di dalam kesenangan bersama Tuhan. Dia akan memenuhi plero kesehatanmu, penglihatanmu, mulutmu, kakimu, tanganmu. Dia tidak ingin membiarkan engkau jatuh tergeletak, karena dia akan cari, karena engkau penuh dengan roh. Dan oleh sebab itu pada saat hari Pentakosta ini, raihlah sukacitamu, raihlah penuh dengan roh, supaya pergerakanmu adalah pergerakan yang terus ada di dalam Tuhan. Mantap. Haleluya. Haleluya. Amin. Itulah lidah-lidah seperti api, simbol daripada kehadiran Roh Kudus. Pada saat mulut, pada saat mata, pada saat kuping, Yohanes Kristotomus, ada 4 benteng yang masuk di dalam hidup saudara. Yang pertama, benteng pertama adalah matamu. Benteng kedua adalah pendengaran. Benteng ketiga adalah mulut. Benteng keempat adalah hati. Ini harus dijaga supaya engkau terus ada dalam kenyamanan bersama Tuhan. Senangnya baca Alkitab lagi, suruh baca lagi. Siapa yang sudah baca Alkitab? Lambaikan tanganmu. Yuk. Karena itu adalah simbol untuk engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan pada saat engkau ada dalam naungan, saya terlalu yakin hidupmu penuh dengan kemenangan. Yuk, Yakobus 3 ayat yang ke-6. Yakobus 3 ayat yang ke-6.
Ya kita baca sama-sama ya. Yakobus 3 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Lidah pur adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai kehidupan seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api. Lihat, mulut kita bisa membawa engkau celaka, mulut kita bisa membawa kita berkat. Siapa yang mau milih berkat di dalam Tuhan? Lambaikan tangan. Amin. Amin. Makanya saya tahu saudara ada kesusahan. Saya tahu saudara sakit hati. Sakit hati saudara dengan orang lain sama saja. Saudara nggak punya duit, ya semua juga ada yang nggak punya duit. Saudara digaplokin suami, sama ada juga yang digaplokin suami. Enak sekali tuh ibu tidur, penuh dengan roh. Haleluya. Ini saya lagi didoain sama dia. Terima kasih Bu urapannya. Haleluya. Haleluya. Mana Erson? Ah, Erson. Haleluya. Udah sampai di mana tadi? Nah, lupa deh sama saya. Sampai di mana? Nah, saudaraku, saya tahu kita di sini seperti ada di Galilea, penuh dengan problem yang sama. Tapi jangan kau bawa kepada hadirat Tuhan, mengganggu jiwa. Tapi pada saat kita singgah satu suara, ada Yesus, engkau naikkan. Itulah kuasa doa yang melalui mulut. Pergerakanmu adalah pergerakan puji syukur. Pergerakanmu adalah pergerakan haleluya. Pergerakanmu adalah pergerakan Yesusku besar, supaya mulut ini tetap ada dalam positifnya Tuhan. Jangan kau drag, jangan engkau menyeret segala persoalanmu sehingga batinmu gak nyaman, sehingga batinmu sakit hati terus, sehingga tempat yang nyaman ini bagi roh itu tertunda, tergeser. Yang ada adalah sakit hatimu, sehingga mulutmu mengumpat terus, gak pernah puas dalam hidup ini. Amin. Betul atau betul? Sepertinya betul. Ada usaha supaya lidah kita penuh dengan api, dengan modifikasi perilakumu, dengan angkat tangan menyembah pujian dengan bahasa yang gak benar, seolah-olah dilihat orang saudara penuh dengan roh, tetapi hatimu berontak, hatimu penuh dengan sakit hati, hatimu tidak pernah beres. Dia tidak ingin supaya mulutmu ada yang negatif, dia ingin mulutmu membangun. Karena aku menghidupi roh yang besar dalam hidupku, Nismat Kain, roh yang besar. Saudaraku, jaga mulutmu. Saya pun pernah gak cocok sama istri. Saya tarik istri saya, sini saya terjemahin bahasa rohani. Coba kita ribut cuma masalah kecil. Yang senang siapa? Iblis. Dia sedang memporak-porandakan hidupku supaya hidupku gak nyaman nih. Sehingga saya sebagai laki itu kalau bisa gue bentak loh. Sehingga kita ribut, enggak saya tarik. Coba kau lihat. Sekarang kita lagi dipengaruhi dengan lidah-lidah yang gak benar, lidah-lidah yang mengaku orang percaya kepada, tetapi itu semua imitasi. Kita harus menarik diri kita supaya aku menghidupkan roh yang besar dalam hidupku. Karena saudara adalah ciptaan yang paling keren, katakan amin. Saudara adalah ciptaan yang kuat, katakan amin. Saudara mempunyai roh yang kuat, katakan amin. Jangan menyingkir dari kehidupan Yesusmu. Engkau harus ada di dalam Galilea untuk satu suara. Saya lemah, saya gak kuat, tapi aku mempunyai roh yang besar, yaitu Yesus dalam hidupku. Mantap. Haleluya. Haleluya. Saudara, kadangkala kita memaksakan. Kalau bisa, roh saya itu sama,
dengan roh yang diberikan oleh Tuhan. Ini kita baca Imamat 10 ayat 1 dan 2. Lihat apa modifikasi perilaku supaya engkau ada api Roh Kudus. Padahal bohong. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Oh, ternyata lagi ngelamun ya. Haleluya. Imamat 10. Yuk kita baca. Ada yang sudah dapat? Yuk silakan baca yuk. 1, 2, 3. Dengan demikian mereka mempersembahkan kehadapan Tuhan api yang asing yang tidak diberitakannya kepada mereka. Haleluya. Lihat usaha manusia untuk menarik apinya Tuhan. Ada seorang membangun mezbah, dia berdoa dan api dari surga menghantam mezbahnya dan nyala. Anaknya Harun iri, kok bisa nyala ya? Sehingga ada usaha, ya udah gue nyalain aja sendiri supaya sama apinya. Ternyata Tuhan lirik, lu bohong lo, mati lu. Supaya lidah itu, ciri orang menghidupkan roh itu harus terus bersanding dengan Tuhan. Supaya mezbah kita terhubung dan kita mendapatkan api yang besar. Semakin engkau banyak doa, semakin banyak kuasa. Amin. Sedikit doa, tunggu saja sampai kapan kuasanya datang. Tapi kalau saya suka berdoa, suka terus terhubung kepada Tuhan, aku mempunyai kuasa. Amin. Amin. Yuk Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Ini posisi saudara. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Siapa yang sudah dapat kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-20. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Lihat saya, kaum Yudaisme di Yerusalem meledek nih. Pasukan Yesus berada di Galilea yang notabene-nya adalah kaum proletar, cuma makan upahan. Saya ini ningrat, diledek-ledek, nggak keren, nggak keren. Dia melihat segala sesuatu dari tradisinya dia, tetapi Yesus melihat jiwa orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Lihat dalam pelajaran firman Tuhan pada sore hari ini, gak ada yang sempurna hidup ini. Jangan menjadi orang tinggi rohani, auto targes. Melihat, gue udah 2 puasa nih, lu gak keren. Gue kencengnya doang, seperti orang Indonesia. Secara tidak sengaja kita sama seperti orang Yudais. Dan oleh sebab itu, kalau pada sore hari kita ada di tempat ini untuk mengikuti puasa, bukan karena aku rohani, tetapi Allah yang memberikan kasih anugerah supaya kau bisa menghidupi roh dalam diri. Katakan amin. Katakan amin. Yuk, yang ketiga, kita kembali kepada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Saya bacakan bagi saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan amin. Saudaraku, di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara pernah masuk dalam fase bayi. Betul ya? Fase bayi. Bayi itu dia akan bisa berkomunikasi hanya kepada orang-orang terdekatnya. Yang paling dekat adalah ibu. Sehingga fase itu dibilang adalah fase holoprastik. Pada saat engkau haus, ibu udah tahu engkau haus tanpa dibilang.
Ngoe-ngoe kok haus, ngoe-ngoe kok mau makan, ngoe kok kotoran. Ibunya tahu. Karena itu adalah fase orokrasi. Pelajaran hari ini, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita seperti anak kecil. Kesusahanmu Tuhan tahu. Amin. Kesusahanmu Tuhan tahu. Maka oleh sebab itu, hiduplah Roh Kudus dalam hidupi. Selama engkau tidak menghidupi, dia akan tidur. Dia tidak berkembang. Karena yang mendorong, yang mendrive untuk engkau hidup, engkau terkoneksi dengan Allah yang besar. Katakan amin. Pada saat engkau terus bergumul dengan doamu, pada saat engkau berdoa dengan Tuhanmu yang besar, Roh yang besar akan membimbingmu dan engkau pasti bisa berbahasa lain. Karena kenapa? Orang banyak 3.000 orang berkumpul di Galilea dengan suku yang berbeda, dengan etnis yang berbeda, tapi pada saat dia berdoa menaikkan pujian syukur, satu kata yaitu Yesus, mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena kenapa? Mereka berkomunikasi dengan Allah yang besar. Walaupun mereka berbeda, tapi pada saat Roh yang besar mengambil mereka dengan 3.000 orang, kuasa Tuhan turun kepada mereka dengan bahasa-bahasa yang lain. Artinya engkau mempunyai bahasa yang berbeda, engkau mempunyai kuasa yang berbeda, engkau mempunyai kekuasaan yang berbeda. Tapi kalau engkau menghidupkan Roh yang besar, engkau tetap jaya, mempunyai kekuatan yang besar di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Wow, keren. Roh Kudus dalam bahasa Yunani Parakletos itu kata benda. Kata kerjanya paraselit. Paraselit ini kontekstual Yesus. Pada saat melihat serdadu Romawi berkelahi untuk taruh, paraselit itu seorang Yahudi, seorang Romawi akan dengan tameng muka, dengan baju jiran berkelahi untuk menunjukkan kedahsyatan. Tapi ada titik lemah, yaitu paraselit, yaitu titik belakang. Paraselit, parakletos itu akan menjaga titik lemah. Kita tidak mempunyai kapasitas semuanya hebat, tapi ada titik lemah di dalam hidup, yaitu parakletos, paraselit akan melindungi engkau. Engkau lemah karena mulutmu cerewet, tapi aku tahu aku akan membuat engkau diam. Aku tahu engkau komplain terus. Paraselit itu akan mendorong supaya engkau diam. Itulah kegunaan supaya kita penuh dengan Roh. Sampai hari ini kita kuat. Saya pun kuat ikut puasa sampai hari ini. Sudah mau setahun karena paraselit. Aku ingin terus didorong dengan parakletos yang kuat. Ada titik lemahku lapar. Titik lemahku banyak kegiatan. Tapi aku ingin bertanding bersama Yesus, terus mengcover titik lemahku, paraselit itu, yaitu Roh Kudus yang besar. Amin. Saudaraku, jangan bangga dengan kecakapan, jangan bangga dengan kekayaan, jangan bangga dengan pendidikan. Tetap ada titik lemah dan engkau butuh paraselit, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengcovermu dari semua penjuru. Kesehatanmu dijaga terus karena engkau sedang menghidupi Roh yang besar. Amin. Lambaikan dua tanganmu, katakan puji Tuhan. Wow, keren banget. Wow. Tuhan tahu dengan bahasamu yang sederhana. 3.000 berkumpul di Galilea dengan etnis yang berbeda. Berkomunikasi dengan Tuhan pun berbeda. Tapi Tuhan tangkap semua karena engkau penuh dengan Roh. Saya ngerti bahasa hatimu. Saya ngerti bahasa hatimu. Saya mengerti bahasa hatimu. Paraselit, aku akan melindungi engkau supaya engkau kuat di dalam. Mantap. Saya pun belajar merasa senang diberkati. Amin.
Kalau saya nggak belajar, saya nggak pinter-pinter. Tapi saya mau belajar, ada titik lemahku nggak mau belajar. Para seling, ayo kau belajar sekarang. Kau belajar supaya engkau sedang menghidupi Roh Kudus yang besar. Dia tidak melihat engkau cuek, enggak, tapi duduk tenang. Para seling melindungi hidup. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Nadeda Sloboda. Nadeda Sloboda. Seorang sederhana yang hidup di Rusia tahun 1960. Nadeda Sloboda bisa percaya Kristus karena dia mendengarkan radio. Dia tarik itu Injil, berita Injil. Dia percaya kepada Kristus. Nadeda Sloboda menyiarkan Injil di Rusia dengan kota komunis. Nadeda Sloboda mempunyai api yang besar untuk memberitakan Injil. Nadeda Sloboda ditarik paksa dengan tentara Rusia. Walaupun dia sudah mendirikan persekutuan doa, memenangkan banyak jiwa, pada saat dia berada dalam komunitas Nadeda, pasukan Nadeda dikawal dengan pasukan Rusia. Nadeda Sloboda masuk penjara karena pemberitaan tentang Kristus. Nadeda Sloboda masuk ke penjara selama 6 tahun. Tapi selama 2 tahun Nadeda diisolasi. Karena dimanapun ada Nadeda Sloboda, dia bicara mengenai Kristus. Sehingga tentara Rusia melihat ini gak benar, selalu Yesus. Nadeda diisolasi selama 2 tahun. Rusia terkenal dengan udara dingin. Tapi Nadeda tidak diberi kasur yang enak. Dia tidur di lantai selama 2 tahun. Selama 2 tahun dipaksa dia kerja paksa. Supaya keadaan Nadeda Sloboda itu turun dengan kesehatannya. Tapi Nadeda Sloboda tetap kuat, tetap sehat selama 2 tahun. Dia katakan temannya, bagaimana kau bisa tidur di udara dingin ini? Padahal dengan taruh kening aja ke tembok, lu gak bisa tidur saking dingin. Tapi Nadeda Sloboda tetap terhubung kepada Tuhan. Nadeda mempunyai iman. Dia berdoa kepada Yesus Kristus. Pada saat selama 2 tahun tidur di lantai, Nadeda percaya, Nadeda Sloboda percaya Yesus hadir. Sehingga pada saat dia tidur selama 2 tahun, tangan Tuhan yang hangat memberikan kehangatan bagi Nadeda Sloboda. Dan oleh sebab itu, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita mempunyai para selit, terus menjaga daerah yang lemah. Karena aku menghidupi Roh yang besar. Bersama saudara Tuhan kita jadi hebat. Bersama saudara kita memenangkan banyak jiwa. Nadeda Sloboda menjadi misionaris yang berhasil di Rusia karena percaya kepada Kristus. Dan oleh sebab itu, kalau kita berada di tempat ini Galilea selama sebanyak 3.000 orang, cikal bakal menjadi kata eklesia. Bersama 3.000 ini, dia menarik, Tuhan menarik 3.000 orang ini dengan suku yang berbeda. Karena mereka dipisahkan menjadi alatnya Tuhan. Demikian pun dengan saudara. Firman kita telah dengar. Pada saat kita firman telah kita dengar, hidupilah Roh yang besar dalam hidupmu. Dia tidak melihat engkau dengan bahasa-bahasa. Enggak. Dia tetap ada pada saat manifestasi bahasa itu keluarkan. Karena engkau berbeda dengan yang lain. Bicara dengan bahasa lidah yang keren, itu dari Tuhan. Penuhkan ruangan ini seperti Galilea. 3.000 orang penuhkan. Kita terhubung kepada Tuhan yang hebat. Karena aku harus bisa menghidupi Roh Kudus dalam hidup. Lambaikan tanganmu, katakan puji Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta. Penuhiku, penuhi, ya kita bangkit berdiri.
kepada Tuhan. Kita harus bisa menghidupi Roh Kudus dalam hidup. Siapa yang butuh didoakan, majulah ke depan. Saya minta bantuan Pak Berni dan Pak Benyamin untuk mendoakan mereka. Siapa yang butuh didoakan, majulah ke depan. Oh ya, nanti Pak Berni, Pak Benyamin, tolong saya. Ya. Bernyanyilah Tuhan, menangislah Tuhan Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih atas urapan menyentuh tempat yang paling dalam di dalam hati. Koreksi kami, bawa kami untuk menghidupi roh yang besar dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudaraku, kembalilah ke tempat peristirahatan. Teruslah terhubung kepada Allah-Mu yang besar di dalam Yesus, agar hidupmu terus hidup di dalam kemenangan bersama-Nya. Biarlah roh itu, roh yang besar, memberi kenyamanan bagi kami. Dan kami
mampu menghadapi kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati engkau dan menolong. Dia menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Tuhan, silakan kembali Bapak Ibu Saudara, kita sudah berkati oleh firman